Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan Guyubers, jadi kita ada di kantor pos cabang Pancoran Mas ya. Di hari ini kita mau mempersiapkan dua launching ya. Pertama berkenaan dengan pola take over yang secara efektif mau kita tanda tangani. Ini saya bersama dengan tim take overnya. Jadi insya Allah nanti tanggal 2 Agustus kita menandatangani perjanjian kerjasama ya. Kemudian yang kedua ya, tim ini sebetulnya merepresentasikan dari X ya, X dari para pelaku riba. Jadi kita juga mau launching sekaligus satu segmen acara nanti di RCC TV yang kita namai Hum Sawa. Mereka semua sama. Ya, di sebelah kiri saya ada Akila Riba X pemakan ya. Pemakan. Oh, Akila Riba pemakan. Termasuk di dalamnya kan karyawan yang memberikan kredit begitu ya, yang beliau sekarang dalam pertobatannya menjadi ketua akar hari ini ya. Dia juga ada di tim takeover. Kemudian kita bicara awamu kilahu yang memberi makan X ya, mantan ya. Dan dalam proses pertobatannya hari ini kan kita berkumpul bersama-sama, kita mau menebus dosa-dosa masa lalu, kira-kira begitulah ya. Wakatibai wasyahidai ya, penulis dan pencatatnya ada Pak Ihsan, beliau juga dulu menjadi saksi ya. Banyak saksi juga ya. Baik, saya kira mungkin perlu perkenalan masing-masing supaya teman-teman juga bisa kenal ya. Silakan dari Pak Rian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto, biasa dipanggil Rian. Dalam hal ini membersamai Riba Crisis Center atau Pagari sudah dari tahun 2017. 16 ya, sekitar segitu. Artinya seperti yang tadi disampaikan Pak Taufik, bahwa ini salah satu bentuk pertobatan saya, menebus dosa-dosa terdahulu saya. Dan kaitannya dengan PT Pos adalah bahwa kita selama ini memang mencari satu skim pola distribusi harta kami yang selama ini kawan-kawan perbankan kan masih suka ya istilahnya nyinyir lah, bahwa teriak-teriak anti riba masih menggunakan fasilitas perbankan. Perbankan sendiri tidak salah untuk hilir mudiknya harta, namun mungkin juga ini bentuk jawaban dari Allah bahwa akhirnya kita dipertemukan dengan salah satu BUMN besar yang juga mempunyai instrumen yang kita sepakati sebagai pola distribusi harta yang memang real tanpa riba, yaitu Postpay. Seperti yang saya gunakan kaosnya, ini bentuk campaign kami bahwa Postpay adalah sesuatu yang kita sepakati saat ini sebagai salah satu pilihan distribusi harta kami. Jadi mungkin selain itu adalah proses take over dan bisnis-bisnis lain yang berkaitan dengan PT Pos. Kita mulai dari kantor pos cabang Pancoran Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita juga akan bersinergi dengan beberapa bisnis yang berkaitan dengan PT Pos. Semua yang di dalamnya termasuk logistik dan sebagainya kita akan juga sinergikan bersama, tentunya dengan dukungan dan jaringan PT Pos. Kita akan jauh lebih merasa optimal dalam pendistribusian harta-harta kita. Mungkin itu dulu perkenalan dan prolog dari saya. Seperti itu, saya kembalikan ke Pak Taufik. Ya, jadi ini pertemuan bisnis dengan komunitas begitu ya. Jadi bisnis PT Pos ketemu dengan komunitas Riba Crisis Center. Ya, jadi Postpay sebagai medisnya RCC. Medis itu apa? Mesin distribusi gitu ya. Kita kepada Pak Suat, lanjut pengalaman beliau dan perkenalannya, sekaligus kenapa bisa bergabung dalam tim take over nih, karena ini kan tim perdana ya, kita perdana dan rencananya ke depan proses take over ini juga akan kita lakukan di tempat-tempat lain. Silakan Pak Suat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan Ustaz Taufik, saya nama Suat, bergabung atau dibantu oleh RCC dari tahun 2017. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa
hampir tumbang saya di usaha saya adalah karena riba. Kemudian kami didampingi full time oleh tim RCC, sehingga yang tadi udah mau masuk jurang akhirnya kami bisa bangkit, dan dalam waktu 2 tahun semua insya Allah yang hari per hari selalu memikirkan jatuh tempo, dan hari ini saya bisa menikmati hari-hari tanpa jatuh tempo. Gitu. Yang selanjutnya yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana sebelumnya saya usaha dulu bisa sepertinya berlimpah harta tapi berlimpah riba. Nah, saat ini setelah meninggalkan riba tetap akan kami tingkatkan usahanya, hanya bedanya dulu kami bergelimang riba, saat ini usaha tanpa riba, dan harus lebih banyak dan lebih berkah. Itu tujuan kami. Setelah bangkit dan bisa didampingi oleh RCC, usaha yang sebelumnya akhirnya kami bisa berjalan lagi dan merambah ke beberapa jenis usaha lain, di antaranya yang saat ini diajak oleh tim dari RCC juga untuk melihat celah atau melihat apa jenis bisnis opportunity yang disampaikan. Mungkin nanti sambil kita coba dan kita dalami lagi, mudah-mudahan menjadi ladang bisnis yang lain. Kalau biasanya orang setelah meninggalkan riba selalu mengatakan kalau dulu menggunakan mobil yang bagus, saya udah nyaman dengan motor. Jangan seperti itu. Dulu mobil bagus, setelah meninggalkan riba harus lebih bagus, ya, dan harus lebih berkah. Itu yang menjadi semangat kami yang saya tularkan ke teman-teman, sehingga orang berhijrah itu tidak menakutkan. Orang berhijrah itu bukan berarti langsung harus, kalau dalam tanda kutip sengsara, itu bukan, tapi harus lebih berkah dan lebih meningkat lagi. Kalau memang usaha ya di usahanya. Jadi itu sekedar perkenalan dari saya. Jadi memang luar biasa dulu. Kalau saya sampaikan 24 jam saya didampingi oleh tim RCC dalam menyelesaikan permasalahan riba, karena memang hampir 30 hari dalam 1 bulan kami ada jatuh tempo, ya, yang keuntungan usaha saya dalam 1 bulan kadang pas untuk membayar riba, kadang minus, dan kalaupun ada lebih pasti akan tergerus di bulan-bulan berikutnya. Dan perlu saya sampaikan, hari ini tanggal berapa Pak? 31 Juli. Nah, ini kesempatan saya yang udah lama tidak bisa berkumpul bareng. Bisa saya sampaikan dalam 1 tahun ini saya tidak ada jatuh tempo. Semua yang tadinya beli mobil modal KK dan KTP saat ini BPKB kita simpan, dan lain sebagainya. Rumah-rumah, beberapa rumah yang tadinya juga sama kita sekolahkan dalam saat ini. Alhamdulillah karena pertolongan Allah dengan wasilah di teman-teman RCC, saya bisa menikmati tidur lelap, tidurnya tinggal memikirkan bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung lagi ya, Tat. Ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi tadi itu Pak Suad. Kalau dulu statusnya sebagai debitur ya, ex debitur. Ya, tadi kalau dia bilang urusan jatuh tempo itu jatuhnya tiap hari ya, 30 hari 1 bulan gitu ya. Sekarang alhamdulillah beliau memberikan testimoni, sekarang nggak ada lagi tuh urusan jatuh tempo tuh ya. Jadi setelah lepas dari ya wamukilahu tadi, kita mau bergabung sama-sama gitu ya, ingin menggerakkan ekonomi tanpa riba, ingin membesarkan ya ekosistem anti riba atau entry gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan bersama-sama dan di dalam pilot project takeover ini kita bisa lebih memberikan ya tebusan lah. Kalau dulu pernah kita melakukan transaksi riba, maka sebagai tebusannya kita juga akan melakukan ya membangun ekonomi tanpa riba. Di sini juga ada Pak Purwadi, beliau yang menjadi penanggung jawab dari kantor pos untuk takeover di Pancoran Mas. Barangkali kita juga berkenal dengan Pak Purwadi. Beliau juga termasuk dulu bareng-bareng sama kita, ya kenal dalam posisi yang memang sama-sama dalam tekanan gitu ya. Beliau sekarang juga efektif, sudah fokus di Lembaga Bantuan Hukum Intra, dan sekarang kita mau lebih banyak lagi porsi untuk advokasi ekonominya. Kalau kemarin-kemarin di advokasi hukum. Pak Purwadi, barangkali sembari memberikan perkenalan dan testimoninya begitu ya. Ini berarti sudah di hari ke-3 atau 4 ya? Ya. Di mulai menjalankan transisi begitu ya di kantor pos. Ya, bisa diceritakan Pak Purwadi?
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Purwadi. Awalnya saya bergabung di Indonesia Tanpa Riba sejak 2017 sampai dengan sekarang. Dan sebelumnya saya korban ataupun daripada korban-korban riba juga. Alhamdulillah dengan bergabung sebagai paralegal di Intra, saya bisa membantu teman-teman untuk hijrah daripada riba, bagaimana membantu teman-teman untuk memberikan advokasi, memberi bimbingan dan support untuk teman-teman yang ingin hijrah daripada riba, di mana tekanan-tekanan itu selalu datang dan bagaimana kita bisa membimbing teman-teman kita. Alhamdulillah dengan kerjasama atau dengan take overnya di pos ini, alhamdulillah saya juga untuk bergabung di sini untuk memberikan tanggung jawab bagaimana supaya pos Indonesia dengan kerjasama dengan RCC bisa berjalan lebih langgeng dan lebih berkah lagi. Ya, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan Guyubers, jadi bersama dengan report dan katakanlah cerita-cerita kita berkaitan dengan proses takeover sampai nanti ke depannya kita akan juga lakukan ini di tiap-tiap wilayah. Bayangan saya sih kita bisa menggandeng 4.000 lebih cabang kantor pos di seluruh Indonesia untuk menguatkan ekonomi tanpa riba. Ya, kita juga akan membuat kita buat talk show ya, yaitu tadi dengan tema atau dengan judul Humsawa ya. Jadi ini bicaranya latar belakang ya, masa kini dan masa depan ya, label makin mapan gitu ya, berkaitan dengan dulu pernah kita menjadi para pelakunya, kemudian di masa sekarang apa yang kita lakukan sebagai upaya-upaya penebusan dosa, dan di masa depan apa yang mau kita capai sih dengan ini semua gitu ya. Bung Rian, gimana kira-kira kita buat talk show tersebut ya, supaya nanti barangkali kita bisa memberikan pengalaman, bicara soal dulu kita pernah ada di sana kan, lalu kemudian proses penebusan dan ya tadi kalau bicara apa yang mau kita jadikan sebagai kompensasi dari dosa-dosa masa lalu begitu ya. Kira-kira bayangannya gimana nih Bung Rian nih? Oke. Seperti tadi antum sebenarnya sudah jelaskan sih, pertanyaan dan jawabannya sudah antum berikan tadi. Iya. Cuman gini, mungkin saya mau sedikit pertegas bahwa saya hadir di kantor pos itu dulu membangun satu entitas ribawi, dengan sekarang hadir lagi kembali di institusi ini dengan kepentingan yang berbeda. Artinya dinilai akan berseberangan secara kepentingan. Tentunya ya insya Allah saya niatkan sebagai bentuk penebusan dosa-dosa saya terhadap apa yang akhirnya kita yakini bersama bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang. Alhamdulillah Allah masih berikan saya untuk bertaubat, diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan untuk bersinergi dengan institusi yang pernah juga membesarkan saya sebagai karir pegawai ribawi, dan melalui networking yang saya kenal secara personal dengan baik dan mempunyai giroh yang sama, akhirnya kita alhamdulillah mencapai pada titik temu bahwa PT Pos akan juga kita jadikan sebagai jaringan ya untuk pertobatan riba, karena bagaimanapun bicara jaringan adalah PT Pos masih yang tersebar. Jadi mari kita bersama-sama optimalkan jaringan PT Pos ini, baik dari segi bisnis karena banyak opportunity di sini. Berbagai bisnis itu kan memerlukan jaringan. Jadi kita selagi pos masih terbuka lebar untuk membuka diri, bersinergi dengan kita, tentunya sama-sama mencari keuntungan dan keberkahan bersama, kenapa tidak? Mungkin ya kita berjalan paralel saat ini. Entry point-nya adalah mengoptimalkan postpay dan keagenan. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan bersinergi dari logistik dan sebagainya. Karena ya RCC ini kan mempunyai keanggotaan itu di seluruh Indonesia. Tentunya juga memerlukan pola pendistribusian apapun, baik harta ataupun yang menjadi kebutuhan kita bersama. Ya kita pernah jajaki sebelumnya dengan PT Pos ini untuk pola pendistribusian home care ya. Mungkin Allah jodohkan kita untuk pola
Postpay, karena ini bentuk jawaban atas doa-doa kita semua. Kita memerlukan juga yang diistilahkan Pak Taufik tadi, medis, mesin distribusi. Saat ini yang terbayang dan terlihat oleh saya secara pribadi, makanya berani merekomendasikan terhadap komunitas ini adalah bahwa dari sisi apapun proven untuk kita gandeng. Karena tadi bicara jaringan PT Pos leading. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak kita mengoptimalkan bersama Postpay dan jaringannya PT Pos itu sendiri. Mungkin itu nanti ya kita berjalan paralel, terus kita akan update apa yang terkait dengan PT Pos ini. Ya, tadi kita belum berkenalan dengan Pak Ihsan ya. Jadi beliau adalah sama dulu menjadi pelaku ya. Saya sih menyebutnya di bagian yang wakatibahu wasyahidai ya, mencatat dan menjadi saksi ya, gitu ya. Beliau juga sekarang sebagai tim perintis untuk pembukaan pola take over ini di cabang-cabang yang lain. Jadi setelah Pancoran Mas, kita juga akan beranjak ke cabang-cabang yang lain ya, Tangerang, Bekasi, Bogor ya. Kita Cirebon ya. Kita berkenalan dulu dengan Pak Ihsan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri, nama saya Iksan Nauli Huta Galung. Sebelumnya saya selama beberapa belas tahun bekerja di salah satu BUMN. Seperti biasa, kalau memang pekerja BUMN itu pasti ada target yang harus dicapai. Dan sejak saya bekerja dan target-target itu tidak sedikit nasabah-nasabah yang saya ajak untuk melakukan riba atau kredit. Dan setelah saya mengetahui, kemudian setelah 2018 saya resign dan saya bergabung di Riba Kasih Center ini dari tahun 2020. Dan ini salah satu bentuk saya taubat untuk insya Allah menghilangkan dosa-dosa saya di masa lalu yang sudah menjerumuskan orang-orang yang tidak bersalah menjadi masuk ke dunia riba. Dan alhamdulillah saya diberi amanat juga menjadi salah satu perintis pilot project untuk Riba Krisis Center ini untuk men-take over kantor pos cabang Pancoran Mas ini. Insya Allah kita bisa terbebas dari riba. Saya pikir cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan lagi barangkali untuk Pak Suat sebagai ex debitur ya. Ini barangkali juga bisa sumbang saran nih Pak Suat berkenaan dengan teman-teman yang masih setia dengan maksiatnya membayarkan riba gitu ya. Ya tentu dengan pengalaman Pak Suat juga berkenaan dengan itu gitu ya, barangkali bisa sekaligus disampaikan Pak Suat. Terima kasih Tat. Untuk saudara-saudara atau teman-teman yang tadi saya sampaikan Ustaz Taufik masih setia untuk membayar riba, tidak ada alasan lagi untuk kita mensudahi atau menghentikan. Karena untuk bebas riba itu tidak perlu duit, tidak perlu modal, hanya perlu ketaatan. Stop ribanya. Setelah itu baru kita berusaha untuk membayar hutangnya. Jadi itu yang selalu harus kita bedakan. Kadang-kadang orang, bagaimana kalau saya nggak membayar ini, sementara kami tidak mampu untuk menutup semua hutangnya. Sebenarnya kita tahu hutang itu wajib harus dibayar karena memang orang mati syahid pun akan dia terhalang jika masih punya hutang, akan tetapi tidak harus hari itu juga karena memang kita belum ada kemampuan. Tapi untuk meninggalkan maksiatnya mutlak harus ditinggalkan. Karena memang di dalam agama pun kalau nggak seperti itu ya, dalam menjalankan perintah bagaimana kemampuan kita, tapi dalam meninggalkan larangan harus. Jadi larangannya harus kita tinggalkan. Kewajiban kita membayar hutang itu kita usahakan. Sebagaimana Nabi juga ada dalam hadisnya, barang siapa berniat untuk membayar hutangnya dengan kesungguhan, Allah akan tolong, akan dimudahkan. Tapi kalau memang dia niat untuk mengemplang hutangnya, akan Allah binasakan. Nah, itu yang poin pokoknya. Sehingga bagaimana kita meninggalkan riba saat itu juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan usaha kita untuk membayar semua hutang-hutang kita dengan cara apa? Cara yang paling rasional adalah mencicil. Nah, bagaimana mencicil? Mengumpulkan uang untuk ditabung atau kalau bisa negosiasi ke pihak
yang krediturnya untuk dicicil. Kalau memang tidak siap dan tidak bersedia, kita kumpulin duitnya. Itu pokok yang harus kita pegang, bahwa meninggalkan riba bukan berarti meninggalkan hutang, tidak ada tanggung jawab dengan hutang karena itu berdosa, akan tetapi tidak ada alasan untuk menunda-nunda meninggalkan ribanya. Karena selagi masih bercampur, riba masih dibayar, ntar dulu, ya bagaimana kita bisa keluar dari comberan atau membersihkan lumpur kita kalau kaki kita masih ada di dalam comberan. Nah, itu yang paling penting. Sehingga tentu dengan niat bahwa kita ketaatan kepada Allah dan yakin Allah akan ganti itu semua dengan lebih baik. Bahkan usaha-usaha yang kami rintis belakangan ini yang sering disampaikan modal tobat, nah itu memang ya bisa dikatakan kami melakukannya. Dengan modal tobat kami bisa menjalankan, merintis dan membangun. Masih terus sekarang kami terus percaya diri bahwa Allah itu memberikan jalan. Sehingga tadi yang Ustaz Taufik sampaikan buat teman-teman, bismillah, tinggalkan ribanya, kumpulan uang untuk membayar hutangnya, itu wajib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan Guyubers, jadi ini sebagai prolog saja, karena nanti dalam segmen acara Hum Sawa kita akan bertemu sama mereka lagi ya di kesempatan-kesempatan yang berbeda. Kita juga bicarakan soal apa kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dikatakan sebagai penebus dosa-dosa masa lalu, sekaligus ya bisa memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Ya, jadi saya kira kalau tadi bicara perintah, yang akan harus kita dahulukan ya meninggalkan riba sebagai perintah yang Allah sampaikan begitu ya. Baru kemudian perintah membayar hutangnya mengikuti. Ya, saya kira kemudian kalau sudah bebas riba, bebas hutang, ya pemberdayaannya juga harus terus jalan. Ya, makanya pola pemberdayaan itu yang nanti menjadi satu kegiatan tertentu ya, kegiatan yang secara khusus kita juga menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mesin distribusinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.